Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 229. Apakah Dubai akan maju? Sukin berkata, kalau begitu mari kita amati lagi. Sekarang, sebelum masalah ini terungkap, Anda harus segera pergi dan kembali ke Kericolege, itu adalah tempat teraman. Jika Ashura ini menghubungi Anda nanti, Anda dapat memberi tahuku. Jika ada kesempatan, aku akan mencoba berkomunikasi dengannya. Mei Gongzi tidak berani menunda. Tempat ini terlalu dekat dengan rumah leluhur klan Serigala Angin. Semakin cepat Anda pergi, semakin kecil kemungkinannya akan terungkap. Ashura diam-diam memasuki pegunungan Keri. Dia tidak langsung kembali ke Academy Redemption Organization karena dia merasakan aroma penguntit. Dia tidak tahu siapa itu, tetapi dia bisa merasakan bahwa pihak lain datang dengan Mei Gongzi. Itu pasti seseorang dari pihak Mei Gongzi, dan dia mungkin berasal dari organisasi Redemption Organization. Dia melepaskan sedikit napas kesadaran ilahi, dan kemudian melesat pergi. Napas pihak lain dengan cepat menghilang, dan dia tidak mengikuti. Meski begitu, dia tetap berhati-hati. Dia memilih memasuki pegunungan Keri, dan mampir untuk memberi tahu wali kota. Salah satunya adalah berdiskusi dengan guru. Jika Mei Gongzi bertanya tentang identitasnya, bagaimana dia harus menjawab. Yang lain adalah meminta guru wali kota untuk kembali ke Academy Redemption Organization untuk membantu perawatan Mu Yunyu. Setiap kali dia berjalan, dia berhenti diam-diam untuk merasakan apakah seseorang mengikuti. Dengan kekuatan spiritual tingkat 9 saat ini ditambah sedikit kesadaran ilahi, dan kemampuan Ling Qitianyan untuk memprediksi bahaya, bahkan Feng Hao dulu tingkat dewa, sulit untuk melacaknya tanpa ditemukan. Setelah hampir 10 konfirmasi bahwa tidak ada yang diikuti, dia datang ke kolam air tempat kayu emas ditanam. Aura langit dan bumi menjadi lebih kuat lagi, dan permukaan kayu emas tampaknya tidak banyak berubah, lagi pula, waktunya terlalu singkat. Tang San, yang kembali ke penampilannya sendiri, membangunkan wali kota Zhang dalam meditasi. Mengapa kamu datang ke sini di tengah malam? Zhang Haoxuan menatapnya dengan curiga. Tang San tidak menyembunyikannya darinya, dia menyamar sebagai Ashura dan diam-diam membantu Mei Gongzi membegal monster yang kuat. Nakal, siapa yang mengizinkanmu berpartisipasi? Zhang Haoxuan berkata dengan marah setelah mendengar kata-katanya. Aku khawatir dia akan meninggalkan jejak dan ketahuan, kata Tang San. Zhang Haoxuan mengerutkan kening, apakah itu kamu atau dia? Untuk organisasi dan seluruh umat manusia, itu adalah harapan masa depan. Dia memiliki misinya, dan kamu memiliki misimu, tahukah kamu? Dan sekarang hiduplah dengan baik, adalah yang paling penting. Sesuatu untukmu, apa yang harus kamu lakukan setelah kamu terpapar? Apa yang harus kamu lakukan jika kamu menemukan Feng Hao dulu tingkat dewa? Tang San berkata, aku merasa hari ini bahwa seseorang diam-diam melindungi Mei Gongzi, dan mengikutiku untuk sementara waktu. Tampaknya tingkat dewa, tapi kemudian dia tidak mengikutiku lagi. Bukankah itu Redemption Organization level biru lain dari pihak kota Keri kita? Zhang Haoxuan memandangnya dalam-dalam dan berkata, kamu terlalu pintar. Namun, jangan tertipu oleh kecerdasanmu, mengerti? Waktu termudah untuk gagal adalah ketika kamu percaya diri. Tang San tersenyum pahit, aku mengerti. Guru, jika Redemption Organization tingkat biru bertanya kepadamu, aku akan merepotkanmu untuk menutupiku. Zhang Haoxuan terdiam, dan setelah beberapa saat, dia berkata, kamu masih terlalu muda, kamu tidak dapat membantu mengungkapkan kemampuanmu. Kamu tidak hanya harus menutupi, tetapi juga menutupi dengan cukup baik. Ini salahku, kamu biasanya terlalu dewasa, aku tidak berharap kamu menunjukkan kemampuanmu di depan Mei Gongzi. Bagaimana jika dia melaporkan masalahmu ke organisasi? Organisasi datang kepadaku untuk memeriksa, bagaimana kita harus menghadapinya, sudahkah kamu berpikir tentang itu? Tang San berkata dengan sungguh-sungguh, aku pikir Mei Gongzi adalah seseorang yang dapat kamu percayai sepenuhnya. Aku juga dapat menebak bahwa tujuannya adalah menjadi penguasa kota Keri. Semua yang dia lakukan sekarang adalah untuk tugas terpenting ini. Aku hanya ingin membantunya. Zhang Haoxuan terdiam lagi. Sedikit lebih lama kali ini. Tang San tidak mengganggu Zhang Haoxuan, dia tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk segalanya, dia juga membutuhkan bantuan. Rekan satu tim di Academy Redemption Organization terlalu muda untuknya, dan kemampuan mereka juga tidak memadai. Dan bantuan Zhang Haoxuan sangat penting baginya pada tahap ini.
Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini, aku akan menjelaskannya ke Redemption Organization tingkat biru. Namun, kamu harus berjanji padaku bahwa apapun yang terjadi, kamu akan menjaga dirimu baik-baik. Dalam pikiranku, kepentinganmu bahkan lebih tinggi dari Mei Gongzi, mengerti? Zhang Haoxuan berkata dengan suara yang dalam. Tang San secara alami mengerti apa yang dia maksud, tetapi dalam pikirannya, yang paling penting adalah Mei Gongzi. Dua serangan baru-baru ini seharusnya menarik perhatian Kerry City. Aku akan membujuk mereka untuk berhenti melakukan apapun untuk saat ini. Kamu harus tetap tenang dan tetap di sini di akademi. Yang paling penting bagimu adalah meningkatkan kultivasimu. Tang San berkata tentang Mu Yunyu lagi. Zhang Haoxuan membangunkan Hong Yi yang sedang bermeditasi dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan kembali dengan Tang San sehingga mereka bisa tinggal di sini. Keduanya kembali ke Akademi Redemption Organization semalam. Semuanya tampak kembali ke jalurnya. Akademi Kerry seperti surga, Tang San hanya samar-samar mendengar seorang siswa mendiskusikan pembegalan Raja Serigala Angin di akademi. Mei Gongzi juga kembali untuk menghadiri kelas seperti biasa. Sebagai Xiao Tang si penyapu, berapa kali dia melihat Mei Gongzi meningkat secara signifikan dalam beberapa hari ke depan. Aku tidak tahu bagaimana Zhang Haoxuan berkomunikasi dengan penebus tingkat biru lainnya, tetapi semuanya tampaknya telah tenang. Sampai seminggu kemudian, Tang San, yang sedang menyapu lantai di alun-alun di depan gedung pengajaran utama, tiba-tiba melihat Mao Tua bergegas ke arahnya. Dari jauh, Tuan Mao melambai padanya. Tang San bergegas mendekat, "Lao Mao, ada apa? Jangan khawatir. Cepat, kembalilah ke kota. Wali kota mengirim surat kepadaku, mengatakan bahwa dia sedang mencarimu," kata Mao Tua dengan terengah-engah. Mendesak, hati Tang San tegang, dan dia tidak berani menunda. Apa yang terjadi? Mungkinkah Akademi Redemption Organization ditemukan oleh monster di kota Kerry? Ketika dia memasuki kota perguruan tinggi, dia melihat Zhang Haoxuan dengan wajah cemas. Kata-kata Zhang Haoxuan segera menenangkan suasana hatinya. "Ikut denganku, Dubai akan membuat terobosan, tetapi sepertinya ada sedikit masalah. Kakak senior Dubai akan menerobos ke tingkat kelima transformasi rubah surgawi." Tang San tidak bertanya lebih jauh, dan segera mengikuti Zhang Haoxuan kembali ke Akademi Redemption Organization. Begitu dia mendekati akademi, Tang San jelas merasakan perubahan dalam kekuatan spiritualnya di antara alisnya, seolah ada sesuatu yang menariknya. Ketika mereka datang ke kamar Dubai, Tang San terkejut dengan pemandangan di depannya. Dubai duduk bersila di tanah, gemetar di sekujur tubuhnya, berkeringat seperti bubur, pakaiannya basah kuyup, dan fluktuasi spiritualnya sangat hebat. Beberapa guru ada di sana. Siru duduk di belakang Dubai, menekan tangan kanannya di punggungnya, perlahan menuangkan kekuatan darahnya sendiri ke tubuh Dubai. Kekuatan spiritual tidak dapat diganggu begitu saja, jika tidak, mudah menyebabkan masalah besar, jadi Siru hanya bisa mencoba menstabilkan fluktuasi darah Dubai. Mata Dubai terbuka, dan cahaya putih terus-menerus memancar dari mata, berfluktuasi sangat tidak menentu, seolah menarik keberuntungan di sekitarnya. Aura langit dan bumi di sekitar ruangan terpengaruh dan berfluktuasi dengan sangat keras, tetapi itu tidak akan disuntikkan ke tubuhnya. Mu Enqing dan Mu Yunyu sama-sama gugup, dan Guan Longjiang mondar-mandir. Menghadapi situasi seperti Dubai, mereka tidak berdaya dan tidak tahu harus berbuat apa. Melihat bahwa wali kota membawa Tang San ke sini, Guan Longjiang buru-buru melangkah maju dan berbisik kepada Zhang Haoxuan, situasinya tidak terlalu baik, dan kekuatan spiritualnya sangat tidak stabil. Anak ini agak terlalu tergesa-gesa, dia tidak boleh memakan buah Ziyang begitu cepat. Tampaknya dia telah menemui kemacetan, kekuatan spiritualnya terlalu kuat, dan dia ingin memaksakan dampaknya, tetapi kegelisahan darah dan kekuatan spiritual tampaknya beresonansi, dan sekarang dia tidak tahan lagi. Apa yang harus kulakukan? Solen 5 chapter 230 bantu terobosan. Zhang Haoxuan tanpa sadar menoleh untuk melihat Tang San di sampingnya. Tang San juga meliriknya, lalu mengangguk ringan. Zhang Haoxuan segera berkata, "Dengan cara ini, tidak ada gunanya bagi kalian semua untuk berada di sini. Itu hanya bisa membuat cemas. Ayo keluar dulu dan biarkan Siru sendiri membantunya di sini. Cukup bagi Tang San untuk menyampaikan berita apapun. Kami akan membahasnya nanti. Ambil tindakan balasan." Guan Longjiang melirik Tang San dengan beberapa keraguan, dan kemudian ditarik keluar oleh Zhang Haoxuan. Mu Enqing dan Mu Yunyu juga dengan cepat mengikuti.
Wajah Mu Yunyu merah padam, tidak hanya tubuhnya dalam kondisi yang baik, tetapi kekuatannya akhirnya menembus ke peringkat ke-8. Melihat mereka keluar, Tang San datang ke sisi Dubai, diam-diam merasakan perubahannya. Dia memiliki mata konsonan, dan sangat sensitif terhadap persepsi keberuntungan, elemen, dan semangat. Ki dan darah di tubuh Dubai terus-menerus melonjak, itu adalah pembuluh darah yang gelisah, dan pembuluh darahnya mengalami beberapa perubahan yang sangat aneh. Perubahan ini tampaknya adalah bahwa kekuatan darah berubah ke arah kekuatan spiritual, tetapi kekuatan spiritual di lautan spiritualnya agak berlebihan, dan kelebihan kekuatan spiritual melarikan diri dan bertentangan dengan kekuatan spiritual dalam darah. Ini membawa rasa sakit yang luar biasa bagi Dubai. Menemukan ini, Tang San samar-samar mengerti. Guru Siru, tolong berhenti sebentar. Tang San berkata lembut kepada Siru. Siru membuka matanya dan menatap Tang San yang berada di dekatnya, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Tang San berbisik, Guru Siru, apakah menurutmu kakak senior Dubai tampaknya memiliki dua jenis kekuatan spiritual? Dua jenis, Siru berkata dengan heran, bagaimana seseorang bisa memiliki dua jenis kekuatan spiritual, paling-paling mereka dapat dibagi menjadi dua bagian, mereka. Setelah berbicara sampai di sini, dia tiba-tiba berhenti, dan ada tatapan aneh di matanya. Setelah Tang San mengingatkannya, dia dengan sengaja mendesak kesadarannya untuk merasakannya, dan benar-benar menemukan bahwa ada perbedaan antara kekuatan spiritual yang lahir di garis keturunan dan kekuatan spiritual di lautan roh. Kekuatan spiritual cair di lautan roh Dubai stabil dan besar, sedangkan kekuatan spiritual yang lahir dari darah memiliki perasaan yang agak ilusi. Apa yang dilakukan Siru sebelumnya adalah menstabilkan kondisi fisik Dubai, menjaga kestabilan garis keturunannya, dan mengontrol kekuatan spiritual yang lahir dari garis keturunan, sehingga mereka hanya bisa menghubungi lautan roh sedikit demi sedikit, untuk menghindari mereka memiliki terlalu banyak dampak kuat mempengaruhi lautan semangat Dubai. Sepertinya memang ada perbedaannya, kata Siru terkejut. Apa yang harus lakukan? Dia sangat istimewa hari ini, dia tidak memiliki pengalaman untuk diikuti. Anak ini terlalu tergesa-gesa. Setelah makan buah siang, kekuatan spiritualnya meningkat terlalu cepat, dan kekuatan darah di tubuhnya sangat lemah, juga gelisah. Tang San berkata, mengapamu tidak mencoba untuk membiarkan mereka berkomunikasi secara menyeluruh? Aku pikir mungkin perlu untuk membiarkan kedua kekuatan spiritualnya menyatu sepenuhnya untuk menyelesaikan terobosan ini. Hanya melakukan ini akan membuat beban di laut spiritualnya lebih besar. Kamu dapat menjaga pinggiran laut spiritualnya, mencegah laut spiritual runtuh karena dampak kekuatan spiritual yang berlebihan, dan kemudian membiarkan kedua kekuatan spiritualnya menyatu dengan sendirinya. Metode perlindungan Siru salah sejak awal, dia seharusnya tidak melindungi tubuh Dubai, tetapi lautan jaya spiritual Dubai. Tang San mencoba yang terbaik untuk memberitahu guru dengan cara yang bisa dia mengerti. Pada saat ini, Zhang Haoxuan telah kembali dari luar, tepat pada waktunya untuk mendengar kata-kata Tang San. Peran transformasi Tianhu selalu pada tingkat spiritual, begitu pula evolusi. Aku pikir kamu bisa mencobanya. Dengan cara ini, Laozi, kamu menggunakan indera spiritualmu untuk melindungi laut spiritualnya. Aku akan melindungi tubuhnya. Jika ada perubahan, kami akan merespons tepat waktu. Baik, Siru membuat keputusan yang menentukan. Pada saat ini situasi Dubai sangat buruk, dan lautan roh memang sangat bergetar. Saat ini, Zhang Haoxuan duduk di depan Dubai, menekan tangan kanannya di jantungnya, diam-diam merasakan perubahan di tubuhnya. Mata Siru berkedip-kedip dengan cahaya keemasan redup, dan dia melepaskan batasan pada kekuatan spiritual yang lahir dalam darah, dan berbalik untuk menggunakan akal ilahinya untuk menjaga lautan spiritual Dubai. Saat Siru melepaskan pembatasan pada kekuatan spiritualnya, fluktuasi spiritual yang sangat kuat meledak di tubuh Dubai, dan dalam sekejap sepertinya badai kekuatan spiritual menyapu seluruh ruangan. Bahkan Tang San terkejut untuk sementara waktu. Cahaya putih mengalir keluar dari mata Dubai seperti cairan, dan Dubai mau tidak mau meraung kesakitan. Tang San mengerti mengapa Siru menjaga tubuh Dubai sebelumnya, karena perubahan Dubai begitu besar sehingga siapapun yang menontonnya akan mengontrol keadaan Dubai terlebih dahulu. Tang San memutar mata surgawi lingkingnya, memandang Dubai dengan cermat, dan merasakan perubahan Dubai. Setelah transformasi rubah surgawi Dubai menembus ke peringkat kelima, maka Tang San juga akan memiliki kemungkinan untuk menerobos, yang setara dengan menyelesaikan bagian terpenting dari basis kultivasi keseluruhan sebelum menembus ke peringkat ketujuh. Oleh karena itu, perubahan dalam Dubai adalah perubahan yang kemungkinan akan dia hadapi di masa depan.
Tang San dapat dengan jelas merasakan bahwa setelah Siru melepaskan blokade, kekuatan spiritual yang telah lama ditekan di garis keturunan Dubai langsung menyapu ke atas, bergegas ke lautan roh untuk mengaduk dengan panik, bertabrakan dengan cairan asli kekuatan spiritual Dubai, saling tolak dan berbaur satu sama lain, sehingga ada tanda-tanda meluap. Cahaya putih memancar, dan Tang San tidak ragu-ragu untuk mengaktifkan efek transformasi rubah surgawi secara maksimal, menerapkan keberuntungan untuk Dubai. Segera, dua kekuatan spiritual di pikiran Dubai berjalan dengan lancar, dan kontak antara satu sama lain mulai berkurang, dan mereka mulai menyatu, yang juga membuat tubuh Dubai bergetar lebih hebat. Energi cair kemudian berkurang. Cahaya putih samar keluar dari sudut matanya. Cahaya putih ini tidak menyebar. Yang ketiga tersebar di seluruh tubuhnya, dan kemudian perlahan-lahan menyatu ke kulitnya, membuat kulitnya putih. Samar-samar, cahaya putih dan bayangan muncul di atas kepalanya. Dalam cahaya dan bayangan adalah rubah putih, dengan mata yang dalam, lingkaran cahaya biru tua berkedip di bawah mata, dan 9 ekor putih besar berayun lembut di belakangnya. Ekor pertama sangat padat, dan ekor kedua juga mulai menjadi padat, berubah dari pangkal ekor keluar. Hati Tang San bergetar, dia samar-samar memahami sesuatu. Klan Tianhu tampaknya berbeda dari klan monster lainnya. Untuk monster lain, menerobos ke tingkat keempat adalah perubahan kualitatif, lalu tingkat ketujuh. Perubahan kualitatif klan Tianhu tampaknya telah dimulai dari tingkat kelima. Menumbuhkan ekor kedua tidak diragukan lagi merupakan transformasi besar, yang jauh lebih besar daripada perubahan mencapai urutan keempat. Tidak ada keraguan bahwa begitu Dubai menyelesaikan terobosan tingkat kelima, maka transformasi rubah surgawinya kemungkinan akan mengalami perubahan yang mengejutkan, dan bahkan mungkin masalah garis keturunan dapat diselesaikan. Kemajuan akhirnya dimulai. Tahap paling sulit pada awalnya, setelah dipengaruhi oleh keberuntungan penggunaan transformasi rubah surgawi Tang San, akhirnya berakhir. Baik Tang San maupun Siru dan Zhang Haoxuan tidak tahu bahwa peningkatan ranah klan Tianhu selalu membutuhkan bantuan teman. Mengontrol keberuntunganmu adalah melawan langit. Jika tidak ada pendamping untuk membantu, maka ketika seseorang menerobos, serangan balik keberuntungan akan menyebabkan masalah besar, dan hampir tidak mungkin untuk menerobos dengan sukses. Jadi, jika Tang San tidak datang ke dunia ini, dan dia tidak menggunakan Xuan Tian Gong untuk berlatih transformasi rubah surgawi secara kebetulan, maka Dubai tidak akan pernah bisa menembus peringkat kelima dalam hidupnya, atau dia akan dihancurkan ketika dia menerobos. Serangan balik semacam ini dimulai ketika menerobos ke tingkat kelima dan melahirkan ekor kedua. Dubai berangsur-angsur berhenti bergetar hebat, dan hantu rubah di atas kepalanya berangsur-angsur menjadi padat, dan seluruh tubuhnya mulai memancarkan cahaya putih lembut, yang membentuk lingkaran cahaya di sekitar tubuhnya. Solen 5 Chapter 231 Rubah Langit Berekor 2. Apakah itu Zhang Haoxuan atau Siru? Karena mereka dekat, mereka dapat merasakan perubahan di tubuh Dubai, dan mereka tidak bisa tidak mengaguminya. Perubahan ini sangat kuat. Perasaan aneh ini, hanya basis kultivasi tingkat kelima, sebenarnya membuat kedua Feng Hao dulu memiliki perasaan kekosongan dan keluasan. Ini adalah darah kuat dari klan Tianhu, 3 makhluk kuat teratas di seluruh dunia peri. Tang San juga tidak menganggur, dia duduk dengan lutut disilangkan, diam-diam merasakan energi transformasi rubah surgawi keluar dari tubuh Dubai di udara, memasukkannya ke dalam tubuhnya, diam-diam menaikkan level konsonan mata surgawinya. Bagaimanapun, jika energi yang keluar ini tidak diserap, itu adalah pemborosan, dan menghirupnya ke dalam tubuh tidak akan mempengaruhi terobosan Dubai. Waktu berlalu menit demi menit, Zhang Haoxuan pergi dari depan Dubai 2 jam kemudian, situasi Dubai benar-benar stabil, dan hanya masalah waktu sebelum dia membuat terobosan. Setelah 2 jam, Siru juga berhenti menjaga. Laut spiritual Dubai telah sepenuhnya berubah menjadi laut putih, dan garis keturunan spiritual dan kekuatan spiritual di laut spiritual telah sepenuhnya dikomunikasikan. Setelah jembatan didirikan, keduanya berubah dan menyatu satu sama lain dan berkembang. Siru mendatangi Zhang Haoxuan dan berbisik, apakah ini akan berhasil menerobos? Transformasi Tianhu tingkat kelima luar biasa. Zhang Haoxuan berkata sambil tersenyum, tidak buruk, tidak buruk. Kami punya satu harapan lagi. Siru berkata, ketika dia menerobos, haruskah dia melaporkannya? Zhang Haoxuan mengangguk dan berkata, itu wajar. Mari kita tunggu dan lihat. Kamu istirahat dulu, dan kembali padaku di malam hari. Kami akan bergiliran menjaga. Siru melirik Tang San yang duduk di sebelahnya. Tang San juga tampaknya telah memasuki keadaan meditasi, duduk di sana tanpa bergerak.
Tidak, suruh dia pergi. Biarkan dia di sini, kata Zhang Haoxuan tanpa ragu-ragu. Mata Siru berkedip, dan dia bertanya, Sang Tua, apakah kamu memperhatikan? Sejak Tang San datang ke sini, akademi kami telah mengalami banyak perubahan, dan sebagian besar perubahan ini terkait dengannya. Dia mengingatkanku bahwa aku melakukan kesalahan untuk wali Dubai. Aku selalu merasa ada yang tidak beres dengan anak ini. Zhang Haoxuan meliriknya dan berkata, kamu cemburu karena aku memiliki murid yang begitu baik, kan? Jangan pernah memikirkannya, tidak mungkin bagiku untuk memberikannya kepadamu. Siapa peduli, aku pergi, kata Siru dengan marah, membuka pintu dan pergi. Keluar dari pintu, berdiri di luar menghirup udara segar, sedikit keraguan muncul di mata Siru, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya lagi. Mungkin, semua ini awalnya diatur oleh organisasi, bahkan jika Tang San memiliki rahasia, Zhang Haoxuan seharusnya mengetahuinya, tetapi dia tidak memberitahu mereka. Tanpa terlihat, Lao Zhang kembali disalahkan. Terobosan Dubai ini berlangsung selama 3 hari 3 malam. Zhang Haoxuan dan Siru bergantian melindunginya. Dan Tang San juga telah berkultivasi di dalam ruangan, diam-diam menyerap aura darah yang keluar darinya. Sampai pagi hari keempat, Dubai yang duduk bersila, seluruh tubuhnya benar-benar terbenam dalam cahaya putih, dan cahaya putih mengelilingi tubuhnya, membentuk kepompong cahaya besar. Di atas tubuhnya, ekor kedua rubah putih tumbuh sepenuhnya, berayun lembut bersama dengan ekor pertama. Dubai menghela nafas, dan cahaya di sekitar kepompong cahaya tiba-tiba menyatu ke dalam. Tang San, yang sedang bermeditasi, membuka matanya dalam sekejap dan melihat ke arah kepompong cahaya. Dia bisa merasakan semua ki dan darah Dubai yang keluar tiba-tiba ditarik. Sosok dalam kepompong cahaya juga menjadi jelas. Dubai telah berubah, rambutnya sedikit berkedip dengan cahaya perak pucat, tubuhnya jelas menjadi lebih ramping, dan penampilannya menjadi lebih halus dan tampan, dan dia memiliki perasaan berubah menjadi seorang pemuda. Matanya menjadi sangat jernih, dengan cahaya perak samar berkedip di dalamnya, dan seluruh orang itu sedikit lebih berdebu. Dia menunjukkan ekspresi keraguan, dan tanpa sadar menatap Tang San tidak jauh. Saat dia melihat Tang San, perasaan pertamanya adalah kebaikan. Itu adalah kebaikan yang datang dari kedalaman darahnya, seolah-olah itu adalah kedekatan yang tidak dapat digantikan oleh keberadaan apapun di dunia ini. Tampaknya Tang San adalah yang paling dipercayainya. Ini disebabkan oleh evolusi garis keturunan. Secara umum, ketika klan Tianhu menerobos, orang-orang yang membantunya menerobos akan menjadi orang terpenting dalam hidupnya. Garis keturunan keduanya telah terhubung dalam prosesnya. Dari menerobos koneksi ini dihasilkan oleh transportasi udara sebagai jembatan. Tang San juga bisa merasakan perubahan di Dubai, dan secara tak kasat mata dia juga merasa lebih dekat dengan Dubai. Dalam hatinya, Dubai menjadi orang yang benar-benar bisa diandalkan. Transformasi Dewa Iblis benar-benar ajaib. Semakin kuat transformasi Dewa Iblis semakin ajaib. Dari semua garis keturunan yang dapat melahirkan Kaisar Iblis besar, tidak ada yang sederhana. Transformasi rubah surgawi urutan kelima ini sudah sangat ajaib. Dari sudut pandang sihir saja, Tang San merasa itu bahkan lebih baik daripada transformasi merak. Tentu saja, mungkin juga Mei Gongzi belum sepenuhnya memahami makna mendalam dari transformasi merak, dan ada beberapa makna mendalam inti dari transformasi merak yang tidak dia ketahui. Sudah selesai. Aku sudah mencapai tingkat kelima. Dubai menunjuk hidungnya, wajahnya penuh keterkejutan. Senyum tipis muncul di sudut mulut Tang San, dan dia mengangguk ringan padanya, selamat, kakak senior Dubai. Kau membantuku, kan? Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, guru wali kota dan guru Siru yang telah melindungi Dharma untukmu. Hanya dengan berkultivasi kamu bisa berhasil menerobos. Begitukah? Aku tidak tahu kenapa, tapi aku hanya merasa kamu yang melakukannya. Terobosan ini berbeda. Sepertinya seluruh dunia telah berubah. Tang San tersenyum dan berkata, karena itu berbeda, maka kamu harus lebih banyak mengalami perubahan di dunia ini. Dubai berdiri, senyum di wajahnya tiba-tiba menjadi cerah. Terobosan, aku menerobos, peringkat 5, hebat. Semuanya berbeda. Tang San berkata, jangan terburu-buru untuk bahagia dulu, kamu perlu memahami perubahan transformasi rubah surgawi setelah peringkat kelima. Lihat area apa yang telah ditingkatkan, dan memiliki pemahaman yang baik. Aku juga merasa bahwa terobosanmu kali ini luar biasa. Ini tidak sama dengan sebelumnya. Mungkin, pengalaman yang mendalam akan memungkinkanmu menemukan kunci untuk terus menerobos. Yah, aku mengerti.
Aku kelaparan, aku hanya ingin makan sekarang, aku pikir aku bisa makan sapi. Dubai menjadi semarak lagi. Zhang Haoxuan telah menonton, mendengar kata-katanya dan berkata, ayo pergi makan malam dulu. Juga, tolong perhatikan, jangan katakan apapun tentang terobosan, rahasiakan dulu. Tang San melihat perubahan di tubuh Dubai, dan tersenyum pahit, guru, tidak mudah baginya untuk menyimpan rahasia. Belum lagi kepribadian Dubai yang ramah, perubahan penampilan saja membuat sulit untuk menyembunyikan sesuatu. Melalui perubahan Dubai, Tang San terkejut menyadari bahwa kekuatan garis keturunan dari transformasi Dewa Iblis tampaknya mampu mengubah penampilannya sampai batas tertentu. Semakin kuat garis keturunannya, semakin besar perubahan penampilannya. Ini mungkin ada hubungannya dengan monster kuat yang mendekati manusia. Memikirkan Mei Gongzi, dia tiba-tiba memiliki perasaan yang aneh. Ketika dia pertama kali melihat Mei Gongzi, kesan pertama adalah bahwa dia telah berubah dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, penampilan dan temperamennya agak berbeda, tetapi garis besarnya agak mirip. Tapi baru-baru ini, dia menjadi lebih dan lebih seperti dia yang dulu. Ini harusnya terkait dengan promosinya ke peringkat ke-7. Jadi, jika dia menerobos ke peringkat dewa, apakah dia akan menjadi persis sama dengan kehidupan sebelumnya? Memikirkan hal ini, hatinya tidak bisa menahan perasaan panas. Dalam hal ini, dia harus dapat kembali ke keadaan semula setelah kultivasi ulang. Sama seperti ketika semangat bela diri dari kehidupan sebelumnya dibangkitkan untuk kedua kalinya, itu berubah, bagaimanapun juga, dirinya di kehidupan sebelumnya cukup tampan. Solen 5 Chapter 232 Keberuntungan Emas Langit dan Bumi. Zhang Haoxuan memandang Dubai dan berkata, itu benar, karena tidak mudah disembunyikan, mari kita berhenti. Aku akan membawakan makanan untukmu secara langsung. Dubai yang sebelumnya gembira, sekarang seolah lehernya tercekat, tidak, wali kota tolong lepaskan aku. Tidak bisa keluar adalah rasa sakit yang tak tertahankan. Zhang Haoxuan berkata dengan marah, setidaknya hentikan kakimu sampai kamu tidak bersinar. Aku akan istirahat, Tang San, awasi dia, jangan pergi bekerja di Kericol Lege beberapa hari ini, awasi saja dia. Setelah berbicara, wali kota berbalik dan pergi. Dubai dengan sedih menatap Tang San merentangkan tangannya dan berkata, ini adalah perintah guru, aku tidak bisa melanggarnya. Selain itu, kamu benar-benar perlu waktu untuk membiasakan diri dengan transformasi rubah surgawi setelah menerobos ke tingkat kelima. Dubai menundukkan kepalanya sedikit sedih, melihat kulitnya yang bercahaya samar, dia tidak begitu bersemangat untuk sementara waktu. Bagaimana rasanya? Apakah ada yang berbeda dari sebelumnya? Tang San bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak akan melahap kekuatan darah Dubai untuk membantu dirinya meningkat sekarang, jadi dia harus menunggu basis kultivasi urutan kelima Dubai stabil. Sepertinya seluruh orang berbeda. Dubai menatapnya, aku sendiri tidak tahu apa yang berbeda, tetapi rasanya berbeda. Tang San mengangguk dan berkata, penampilannya telah tumbuh sedikit, ki dan darahnya jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan kekuatan spiritualnya kuat. Aku pikir kekuatan spiritualmu sudah dapat dibandingkan dengan puncak peringkat ke-7. Terobosan ini hampir akan membuat semangatmu lebih kuat. Kekuatan meningkat satu tingkat. Kekuatan spiritual Tang San kuat, dan dia merasakan seluruh proses terobosan Dubai. Sekarang Tang San bahkan lebih menyadari kondisi fisik Dubai daripada Dubai sendiri. Tang San berkata, dalam proses terobosanmu, garis keturunan tampaknya berubah secara kualitatif. Kekuatan spiritual terus-menerus muncul dari garis keturunan, bertentangan dengan kekuatan spiritual laut spiritualmu, dan kemudian secara bertahap bergabung, keduanya saling melengkapi, dan akhirnya bergabung menjadi satu. Kamu telah menyelesaikan terobosan. Dalam proses terobosan ini, garis keturunan rubah surgawimu tampaknya telah mengalami beberapa perubahan luar biasa, dan itu telah disempurnakan. Seolah-olah semua garis keturunan telah disempurnakan oleh lautan roh, dan tubuhmu adalah panci peleburan. Kehalusan, tidak berlebihan untuk dilahirkan kembali. Itu benar-benar layak menjadi garis keturunan teratas. Aku tidak berpikir kecepatan kultivasimu akan lambat sampai setidaknya urutan ke-7. Hahaha, bagus, aku juga memiliki kemungkinan untuk menembus urutan ke-7. Dubai menjadi heboh lagi. Tang San berkata, jangan terlalu senang dulu. Terobosan urutan kelima adalah perubahan kualitatif untukmu, tetapi selama proses terobosanmu, hantu rubah langit muncul di atas kepalamu, apakah kamu tahu? Aku tidak tahu. Dubai menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar dalam keadaan kebingungan pada saat itu.
Tang San berkata, rubah surgawi memiliki 9 ekor. Selama proses terobosan, kamu berubah dari 1 ekor menjadi 2. Artinya, kamu juga bisa disebut rubah surgawi berekor 2 sekarang. Dapat dilihat dari ini bahwa setiap kali kamu naik 1 tingkat di masa depan, kamu harus ada ekor tambahan, sampai 9 ekor dari urutan ke-12. Aku punya alasan untuk curiga bahwa selama proses terobosan transformasi rubah surgawimu, langkah keempat ke depan adalah pertanda. Mulai dari terobosan urutan kelima, itu benar-benar berada di jalur peningkatan yang benar, jadi itu akan sangat sulit untuk ditembus. Mulai dari peringkat kelima, setiap terobosan akan menjadi perubahan kualitatif, daripada perubahan kualitatif setelah mencapai peringkat ke-7 seperti garis keturunan normal. Begitukah? Dubai menatap kosong ke arah Tang San, dia merasa bahwa apa yang dikatakan Tang San masuk akal. Analisis Tang San adalah semua pengalamannya sebagai manusia dalam kehidupan ketiganya, dan bahkan orang kuat seperti Zhang Haoxuan dan Siru tidak akan menganalisisnya lebih jelas daripada dia. Lalu apa yang harus kulakukan? Tanya Dubai. Tang San berkata, teruslah bekerja keras untuk mengembangkan kekuatan spiritual, dan kemudian gunakan transformasi Tianhu lebih banyak untuk membuat darahmu sendiri dan kekuatan spiritual terintegrasi dengan lebih baik, dan kemudian gunakan kekuatan spiritual untuk mendorong evolusi darah Tianhu ke tingkat yang lebih tinggi. Menunggumu kekuatan spiritual dinaikkan ke puncak tingkat 8 atau bahkan tingkat ke-9, dan perubahan Tianhu harus dapat mencapai tingkat ke-6. Adapun yang terakhir, tunggu sampai kamu tingkat ke-6. Oke. Dubai mengangguk lagi dan lagi. Tang San berkata kepada Dubai, kamu dapat mencoba mengarahkan mata rubah langit sekarang untuk melihat perbedaannya dari sebelumnya. Oke. Dubai mendapatkan kembali energinya, mengambil napas dalam-dalam, dan tiba-tiba, cahaya putih melonjak ke seluruh tubuhnya. Dia memusatkan pikirannya dan merangsang nafas darah, dan tiba-tiba, cahaya putih yang melonjak di tubuhnya semua bergerak ke atas kepalanya, dan hantu rubah muncul kembali, tetapi tidak ada 9 ekor, hanya 2 ekor yang jelas. Mata biru-biru Tianhu menyapu, melihat ke arah Tang San. Tang San tiba-tiba merasa tubuhnya menjadi transparan dalam sekejap, perasaan bahwa tidak ada yang disembunyikan. Pada saat ini, Dubai tiba-tiba menjerit dan jatuh ke tanah, dan rubah di atas kepala Dubai juga menghilang. Tang San terkejut, buru-buru bergegas ke sisinya dan bertanya, ada apa? Dubai menutupi matanya dengan tangannya dan berguling-guling di lantai kesakitan. Tang San buru-buru menarik tangannya, melihat dengan hati-hati, matanya merah, dan banyak air mata mengalir, jelas menderita sakit parah. Energi Suantian yang lembut disuntikkan ke tubuh Dubai, dan di bawah kenyamanan konstan Tang San, rasa sakit Dubai berkurang, tetapi matanya masih merah dan bengkak, dan dia tidak berani membukanya. Apa yang terjadi di sini? Apakah ini efek samping dari casting mata rubah? Tang San. Kamu. Ada apa, kakak senior Dubai? Tang San bertanya dengan curiga. Kau membutakan mata rubahku. Suara Dubai sedikit bergetar. Tang San terkejut dan bertanya, apa yang kamu lihat? Dubai tanpa sadar berkata, emas tanpa batas, emas yang menembus langit dan bumi. Itulah kamu yang emas. Mata Tang San berkilat, kamu melihat aku yang emas. Suasana hati Dubai berangsur-angsur stabil, dan dia mengangguk, kamu emas, kamu bisa mencapai langit dan bumi. Aku hanya meliriknya, dan aku tidak tahan. Mataku sangat sakit, sangat menyakitkan. Apa yang dilihat Dubai adalah kehidupan masa lalunya. Tidak benar. Mata rubah adalah mata keberuntungan, apa yang dilihat Dubai seharusnya menjadi keberuntungan Raja Dewa di kehidupan sebelumnya. Artinya, keberuntungan dari kehidupan sebelumnya melebihi intensitas yang bisa dirasakan Dubai, jadi inilah masalahnya. Mata rubah urutan kelima memiliki kemampuan untuk melihat nasib orang lain. Di masa lalu, mata rubahnya juga bisa digunakan, tapi dia tidak bisa melihat sejelas Dubai. Kakak senior Dubai, tenang dulu, gunakan kekuatan spiritualmu untuk menenangkan rasa sakit di matamu, dan gunakan mata setan ungu yang aku ajarkan padamu untuk berlatih. Tang San membantunya duduk. Dada Dubai sedikit naik, dan napasnya sedikit pendek. Dia tidak berbicara lagi, tetapi mengangkat tangannya dan melambai. Tang San buru-buru memegang tangannya. Tang San, apakah aku melihat sesuatu yang seharusnya tidak aku lihat? Dubai bertanya dengan suara rendah. Tang San berkata, tidak. Apa yang kamu lihat seharusnya keberuntungan. Mungkin, keberuntunganku terlalu kuat, dan mata rubahmu tidak tahan, jadi ini terjadi. Ketika kamu pulih, kamu dapat belajar dari teman sekelas lainnya.
Keberuntungan dimulai, coba periksa. Dubai terdiam lagi, dan berkata, tapi, mengapa keberuntunganmu begitu sombong? Ini mengerikan, tahu, warna emas yang menembus langit dan bumi seolah menerangi seluruh dunia. Tang San tersenyum pahit, kamu memiliki mata rubah, kamu bahkan tidak tahu apa yang terjadi, bagaimana aku bisa tahu? Namun, kamu sebaiknya tidak memberitahu orang lain tentang ini, aku tidak ingin diperlakukan sebagai produk uji.